Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan beberapa materi dari bab 2 tentang lini perakitan dan produksi pada produk software. A. Konsep lini perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya, proses pemesanan dan pengelasan. 1. Prinsip perakitan. Prinsip perakitan atau assembly line yang dikemukakan oleh Henry Ford yaitu A. Meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. B. Area kerja untuk pemasangan komponen yang dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat secara mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. 2. Jenis perakitan. Ada dua macam jenis perakitan, yaitu A. Perakitan manual adalah perakitan yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana. B. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan secara otomatis seperti otomasi elektronik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk. A. Produk tunggal. Perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. B. Produk seri. Perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. 3. Faktor mengaruh kegiatan perakitan. A. Jenis bahan yang mengalami perakitan. Setiap jenis bahan mempunyai sifat-sifat khusus dari bahan lainnya, sehingga sewaktu dilakukan perakitan jenis bahan sebelumnya harus diketahui sifat-sifatnya. B. Kekuatan yang dibutuhkan. Pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan untuk suatu konstruksi sebaiknya telah dihitung sewaktu merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan. C. Pemilihan metode penyambungan. Pemilihan metode penyambungan ini sangat erat dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan, sebab memiliki metode penyambungan memiliki keistimewaan tersebut. D. Memilih metode penguatan plat bertujuan untuk memberikan kekuatan pada plat yang mengalami proses pembentukan. E. Penggunaan alat dan bantu perakitan. Alat-alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi. E. Toleransi dalam perakitan ditimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. E. Ergonomis yang dimaksud dalam perakitan adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan si pemakai atau si user. Finishing atau pekerjaan akhir. Finishing ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. 4. Desain untuk manufaktur atau design for manufacture. Tujuan desain untuk manufaktur adalah A. Meningkatkan mutu produk. B. Mengurangi biaya produk. C. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk. A. Prinsip dasar untuk manufaktur. 1. DFM dan optimasi. 2. Keseluruhan proses adalah kuncinya. 3. Perubahan dalam proses desain. 4. Pengetahuan manufaktur dalam tahap pengembangan konsep dan desain. 5. Penggunaan sistem intelijen CAD dan teknologi. B. Tahapan dalam desain untuk manufaktur. 1. Mengestimasi biaya-biaya manufaktur. Biaya manufaktur adalah penjumlahan dari semua pengeluaran untuk semua input dari sistem dan untuk biaya yang timbul dari WTL. Cara mengklasifikasikan biaya. Komponen cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat komponen dari produk. Assembly cost, biaya yang dikeluarkan untuk merakit produk. Overhead cost,
biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 2. Mengurangi biaya komponen. 3. Mengurangi biaya perakitan. 4. Mengurangi biaya pendukung produksi. 5. Mempertimbangkan akibat dari keputusan DFF terhadap faktor-faktor lain. B. Lini produksi pada produksi software. Perusahaan rekayasa perangkat lunak memiliki harapan untuk mengatasi krisis perangkat lunak dengan menggunakan metode daur ulang software. 1. Lini produksi software versus daur ulang software. Dalam daur ulang software, repositori berisi tentang komponen, modulasi, dan algoritma yang dapat dipakai oleh pembuat program. Dalam lini produksi software, repositori berisi tentang artefak program, model domain, arsitektur program, komponen, tes fase atau sekumpulan input tes, dan model performa. Semua hal tersebut dianggap sebagai aset inti. Pendekatan lain yang memiliki banyak kesamaan dengan lini produksi adalah pendekatan tiru dan miliki atau global and own. Berikut kelemahan dari metode tiru dan miliki dibanding dengan metode lini produksi. A. Dalam lini produksi, semua artefak di dalam aset inti digunakan kembali, sedangkan dalam metode tiru dan miliki, pendaur ulangan hanya terletak pada kode saja. B. Dalam lini produksi software, semua aset ini dikembangkan dan divariasikan sesuai dengan kebutuhan orang. Dalam metode tiru dan miliki, hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan produk baru yang mengalami perkembangan. C. Dalam metode tiru dan miliki, terdapat pemutusan antar proyek untuk membuat informasi dasar bagi produk baru, sehingga pemeliharaan program akan dilakukan dalam jalur yang terpisah. 2. Proses dan organisasi dalam lini produksi software, yaitu A. Model bagian pengembangan. B. Model unit bisnis. C. Unit rekayasa domain. D. Unit rekayasa domain yang disusun secara hierarkis. 3. Keuntungan dalam penerapan lini produksi software, yaitu keuntungan bagi direktur utama atau CEO. B. Keuntungan bagi manajer teknis. C. Keuntungan bagi direktur produksi atau CEO. D. Developer software. E. Developer aset inti. F. Pemasar. G. Pelanggan. H. Pengguna akhir. 4. Kelemahan lini produksi, yaitu A. Pelatihan pegawai untuk mengimplementasikan lini produksi akan memakan biaya yang sangat besar. B. Keengganan atau kebingungan para pegawai jika mereka membuat produk yang benar-benar baru, karena mereka terbiasa mengembangkan produk yang berasal dari satu inti. C. Lini produksi biasanya sukses ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan yang mapan. C. Software factory adalah sekumpulan aset software yang digunakan untuk sebagai alat untuk memproduksi software baru melalui proses lini perakitan. 1. Komponen dalam perakitan software. A. Skema perakitan. B. Implementasi acuan (referensi implementation). C. Pola dan panduan arsitektur. D. How to topic. E. Resep. F. Template. G. Designer. H. Coding yang dapat didaur ulang. 2. Proses perakitan software. A. Analisis masalah. B. Spesifikasi produk. C. Desainer produk. D. Implementasi produk. E. Pengembangan produk. F. Pengujian produk. 3. Keuntungan penerapan perakitan software. A. Konsistensi. B. Kualitas. C. Produktivitas. 4. Nilai tambahan dalam penerapan perakitan software. A. Nilai tambahan bagi perusahaan. B. Nilai tambahan bagi arsitek produk. C. Nilai tambahan bagi developer software.
Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.